Jawabannya adalah dalam mata kuliah desain pembelajaran yang didesain atau dirancang adalah program pembelajaran, tujuan, strategi, teknik, dan media pembelajaran. Desain pembelajaran tidak hanya berperan sebagai pendekatan yang terorganisasi untuk memproduksi dan mengembangkan bahan ajar, tetapi juga merupakan suatu proses genetik yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah pembelajaran. Karena kita sebagai calon guru juga harus menguasai teori-teori belajar dan pembelajaran. Karena pengaruhnya besar bagi anak didik nanti, sehingga para guru tuh harus memiliki dasar-dasar yang luas dalam hal mendidik, sehingga murid bisa bertambah baik dalam cara belajarnya. Sebagai guru, kita juga dituntut memiliki 4 kompetensi sebagai pendidik, serta filosofi pengajaran yang dilakukannya selama pembelajaran. Jawabannya yang pertama, jika kita mengabaikan aspek di poin A, jika kita tidak terlebih dahulu mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran, tentu saja kita tidak akan tahu atau tidak akan mempunyai media-media yang digunakan dalam suatu pembelajaran. Yang B, jika kita mengabaikan poin B, tentu saja kalau kita tidak mengidentifikasi karakteristik peserta pembelajar, pasti suasana kelas tidak akan kondusif atau mungkin bisa menjadi kacau karena kita tidak mengetahui sifat dan karakteristik siswa. C, jika kita mengabaikan poin C, para peserta didik akan bingung dan tidak akan paham dengan apa yang disampaikan pendidik karena tidak mengidentifikasi terlebih dahulu kemampuan awal peserta dan hanya langsung mengajari peserta didik ke poin-poin pembelajaran yang bahkan mereka belum pernah pelajari sebelumnya. Kita belajar ada 2, itu pertama teori belajar behavioristik yang merupakan teori yang mempelajari perilaku dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan analisis yang dilakukan terletak pada perilaku yang nampak, terukur, tergambarkan, dan dapat diprediksi. Nah, contoh lain itu, contohnya, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan membaca jika ia bisa menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori ini merupakan belajar yang mana lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasil pembelajarannya. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Contohnya yang pertama yaitu sikap spiritual. Siswa berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Yang kedua yaitu sikap jujur. Siswa tidak boleh menyontek pada saat ujian dan ulangan pada temannya. Yang ketiga yaitu sikap bertanggung jawab. Siswa berani menerima risiko atas tindakan yang dilakukannya. Yang keempat yaitu sikap disiplin. Siswa masuk kelas dengan tepat waktu. Yang kelima yaitu sikap toleransi. Siswa memaafkan kesalahan atas orang lain. Menurut saya lebih penting, karena desain pembelajaran itu bermanfaat untuk menilai pengajaran atau keadaan siswa. Artinya pengajaran ini dinilai berhasil apabila siswa telah ditentukan ketercapaian tujuan-tujuan pengajaran oleh siswa menjadi indikator keberhasilan sistem pengajaran yang dirancang sebelumnya.